Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miladia Saida dengan NIM 20050110215. Saya dari kelas Perekonomian Indonesia kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan kesempatan kerja di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi seperti kita ketahui, COVID-19 telah menyerang seluruh dunia tanpa terkecuali. Dengan adanya COVID-19, membawa berbagai permasalahan di masyarakat dalam salah satunya mengenai peningkatan pengangguran dan kesempatan kerja yang semakin sulit. Tingkat pengangguran merupakan suatu keadaan yang menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan sebutan bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, lagi mencari pekerjaan yang dimiliki kurang dari 2 hari sepanjang 1 minggu, ataupun seseorang yang lagi berupaya memperoleh pekerjaan yang dianggap layak. Biasanya pengangguran diakibatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dari angkatan kerja. Selanjutnya yaitu beberapa jenis pengangguran menurut Jalil et al. Pada tahun 2020. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka karena belum memperoleh pekerjaan maupun karena enggan untuk bekerja. Yang kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran akibat produktivitas tenaga kerja rendah atau belum optimal. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi negara. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran akibat perubahan suatu keterampilan terbaru. Yang kelima, pengangguran friksional. Pengangguran akibat kesulitan antara pihak penyedia lapangan pekerjaan dengan pencari pekerjaan. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran akibat adanya teknologi yang berkembang sehingga mesin menggantikan tenaga kerja manusia. Yang ketujuh, pengangguran musiman. Merupakan pengangguran akibat siklus ekonomi ataupun pergantian musim. Nah, selanjutnya yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, antara lain yang pertama inflasi, yaitu merupakan adanya peningkatan kerja yang cenderung terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, tingkat upah, di mana semakin tinggi tingkat upah suatu daerah, maka penyebab daerah tersebut semakin diserbu oleh para pencari kerja. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatnya pula standar hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja dapat dikelompokkan kedua kategori. Yang pertama, peluang kerja permanen, yaitu peluang kerja yang membolehkan seorang bekerja secara terus-menerus hingga mereka pensiun. Yang kedua, peluang kerja temporer, yang peluang kerja yang membolehkan
seorang yang bekerja namun dalam waktu relevan pendek. Setelah itu, menganggur buat menunggu peluang pekerja baru. Beberapa penyebab pengangguran antara lain di Indonesia antara lain yang pertama, jumlah tenaga kerja serta jumlah lapangan pekerja yang tidak seimbang. Yang kedua, kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh mesin. Yang ketiga, keahlian serta pengalaman yang dipunyai tidak sesuai kriteria. Yang keempat, minimnya pembelajaran atau pendidikan. Yang kelima, miskin. Yang keenam, pemutusan ikatan kerja. Yang ketujuh, tempat tinggal yang jauh dari domisili. Yang kedelapan, kalah dalam persaingan pasar global. Yang kesembilan, kesusahan mencari lowongan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di mana data berasal dari data sekunder yang tersedia dari data BPPS. Sampel yang dipakai dalam penelitian yaitu pengangguran dan kesempatan kerja yang ada di Indonesia mulai tahun 2017 sampai 2020. Berikut pembahasan pengangguran di Indonesia dari tahun mengalami beberapa kondisi yang berbeda. Berikut adalah data pengangguran dan kesempatan kerja di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2020. Data sudah kita dilihat pada tabel yang satu ini dapat diketahui pengangguran di Indonesia didominasikan oleh laki-laki pada tahun 2019. Tingkat pengangguran laki-laki adalah sebesar 5,27%, sementara pengangguran perempuan sebesar 5,22%. Pada tahun 2020, pengangguran laki-laki adalah sebesar 7,46%, sementara pengangguran perempuan sebesar 6,46%. Adapun tingkat pengangguran di Indonesia dapat pada tiap-tiap provinsi selama masa pandemik COVID-19, yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, dalam tabel tersebut bisa kita lihat masing-masing ya. Sudah tertera semua bahwa beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada bulan Februari 2020 dan di Februari 2021. Jadi kita bisa lihat di situ ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini ternyata sangat berdampak pada tingkat pengangguran terbuka hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia juga mengalami peningkatan. Pada periode Februari di tahun 2020, tingkat pengangguran meningkat sebesar 4,92%, meningkat menjadi 6,26% pada tahun 2021. Dalam tabel ketiga ini menunjukkan jumlah dan persentase penduduk pekerja dan pengangguran. Jadi bisa kita lihat ya semua. Selanjutnya, dalam tabel keempat ini dapat diketahui bahwa lapangan ini
informal sektor non-pertanian kerja dari tahun 2018 sampai tahun 2020 didominasikan kelompok umur 60 tahun ke atas, yaitu sebesar 74,63% pada tahun 2019. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini ya. Selanjutnya dalam tabel kelima yang disajikan proporsi laporan kerja informal sektor non-pertanian menurut tingkat pendidikan dari tahun 2017 sampai 2019. Dari tabel tersebut diketahui bahwa proporsi lapangan pekerjaan informal sektor non-pertanian didominasikan oleh jenjang pendidikan SD. Dengan rata-rata dari tahun 2017 sampai 19 sebesar 66,22%. Sedangkan lapangan pekerja informal sektor non-pertanian terendah diisi oleh tingkat pendidikan universitas. Untuk bekerja di lapangan pekerjaan informal jumlahnya cukup rendah, yaitu dari tahun 2017 sampai 2019 rata-ratanya sebesar 11,20%. Tingkat pendidikan universitas yaitu sebesar 10,48% pada tahun 2018, sebesar 11,48% pada tahun 2019, dan sebesar 11,63% pada tahun 2020. Rendahnya tingkat pendidikan universitas pada lapangan pekerjaan informal sektor non-pertanian disebabkan karena tingkatan pendidikan universitas lebih banyak mengisi proporsi lapangan pekerjaan formal, yang mana lapangan kerja formal membutuhkan pengetahuan yang tinggi, di mana kualifikasi tersebut dimiliki oleh tingkat pendidikan universitas. Dari tabel ke-6 ini dapat diketahui bahwa proporsi laporan kerja informal sektor non-pertanian ini pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Hal tersebut bisa jadi karena masyarakat perkotaan lebih memiliki suatu pekerjaan pada lapangan pekerjaan formal, karena perkotaan lebih banyak penyediaan lapangan pekerjaan di bidang formal daripada informal. Selanjutnya ini infografi yang saya dapatkan dari sebuah website, di mana jumlah angkatan kerja pada Februari di tahun 2022 sebanyak 144,1 juta orang, naik menjadi 4,20 juta orang dibanding Februari pada tahun 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,8 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Selanjutnya, terdiri dari gerakan terdapat 11,35 juta orang
penduduk usia kerja yang didirikan oleh COVID-19, terdiri dari gerakan karena COVID-19 sebesar 0,96 juta orang, bukan angkatan kerja. Karena COVID-19 sebesar 0,55 juta orang. Sementara tingkat bekerja karena COVID-19 sebesar 0,58 juta orang. Dan penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 9,44 juta orang. Rata-rata upah buruh dari Februari 2021 ke Februari 2022 naik dari 1,12% dari 2,86 juta rupiah menjadi 2,89 juta rupiah. Rata-rata upah berupa tertinggi berada di kategori informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 4,86 juta. Terendah berada di kategori jasa lainnya, yaitu sebesar 1,73 juta rupiah. Terdapat dari 10 dari 17 kategori pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan sebesar 4,37 rupiah, sedangkan rata-rata upah berupa berpendidikan SD kebanyakan 1,81 juta rupiah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.